Teman-teman sambil minum kopi, makan roti, sore hari pulang kerja. Ini di Metropol ya, di Cikini, Jakarta Pusat. Saya pingin sih terus membahas tentang undang-undang TNI. Yang menjadi saya kaget hari ini, kenapa tiba-tiba PDIP menjadi tidak oposisi di parlemen. Lalu kenapa tiba-tiba Ibu Mega tidak terlalu sekritis sebelumnya ya. Jadi biasanya kan Ibu Mega sangat kritis ya. Rotinya enak, tapi di pengesahan undang-undang TNI ini, Ibu Mega menjadi sangat tidak kritis. Bahkan PDIP menjadi pioner dalam pengesahan undang-undang ini. Jadi banyak yang bertanya-tanya. Akibatnya adalah oposisi sudah tidak menjadi kuat. Jadi harapan terakhir dari masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa, dosen, LSM, itu mereka tidak turun ke jalan. Walaupun turun ke jalan, tapi tidak terorganisir dengan baik. Beda kalau ada oposisi seperti PDIP, itu pasti bisa terorganisir dengan baik. Jadi ini menurut saya, kita tidak punya lagi kelompok penekan yang sangat kuat di dalam mengkanter gerakan kekuasaan yang mengarah ke diktator ya. Ini kan rejim kalau mengesahkan divisi Musi ABRI itu kan arahnya ke sana, kembali ke zaman Orde Baru. Jadi memang mungkin bagi teman-teman semua menganggap bahwa Pak Prabowo itu bagus, tapi saya dengan model seperti ini menurut saya dia nggak punya niat baik untuk membangun demokrasi di Indonesia. Jadi mestinya militer itu tugasnya berperang, menjaga perbatasan. Kita masih lemah di Laut Cina Selatan misalnya. Aset kita di Laut Cina Selatan masih banyak, ada blok es Natuna di sana. Lalu selain itu juga di Laut Cina Selatan ada kekayaan ikan yang begitu besar ya, dan banyak dicuri oleh pihak-pihak lain. Lalu klaim Cina, Tiongkok masuk ke situ itu membuat posisi kita menjadi sangat lemah. Nah, ini tidak dilakukan oleh TNI. Bahkan TNI selama ini berkali-kali sangat rapuh. Mereka hanya mampu untuk menembak masyarakat sipil seperti yang terjadi di Papua ya. Itu kan masyarakat sipil yang nggak bersenjata, masa TNI bisa berperang melawan mereka gitu loh. Ini menunjukkan bahwa memang TNI kita sangat lemah. Nah, ketika mereka dibagi kue kekuasaan ke dalam pemerintahan, dan memang sudah sangat terbukti sekarang di mana-mana di berbagai kementerian Prabowo menitipkan militer dengan mantan militer di berbagai tingkatan ya. Jadi teman-teman itu bisa lihat secara kasat mata di berbagai kementerian. Di perusahaan-perusahaan BUMN juga sudah dibagi begitu. Dan ini mengerikan loh. Jadi dia mengambil porsinya sipil untuk dimasukkan tentara. Dan pertanyaan awal ya, kenapa Ibu Mega tidak terlalu kritis terhadap kebijakan ini? Lalu kenapa PDIP tidak beroposisi terhadap kebijakan ini? Keyakinan saya ada kepentingan politik di balik itu. Jadi kemungkinan besar Ibu Mega mau berperang melawan pasukan coklat, polisi ya. Karena tentara dianggap bisa memerangi kekuatan tentara. Karena polisi selama ini selalu dipakai oleh Pak Jokowi untuk menggolkan berbagai kampanye politik dia di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah kemarin. Jadi semoga saja pembacaannya salah, tetapi ketika mengambil alih fungsi ABRI di zaman Orde Baru, itu menunjukkan bahwa demokrasi kita akan mulai mati ke depan.